يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak dan ibu, adik sekalian, jamaah salat subuh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan rahmat kita bisa menikmati kehidupan ini. Nikmat lahir dan batin itu dengan rahmat, dengan taufik, rencana-rencana kita untuk berbuat baik, beramal yang baik, beribadah, keinginan kita untuk beribadah dan beramal baik bisa terlaksana, itu namanya taufik. Taufik. Dengan hidayah kita ditunjukkan, diberikan cahaya yang benar, bisa memilah-memilih, bisa memilah-memilih di antara waktu yang tersedia, waktu yang diberikan Allah pada kita itu, kita ditunjukkan cahaya yang benar, jalan yang benar, waktu yang benar, berpikir yang benar, berpendapat yang benar, teman yang benar, sehingga penuh dengan kebenaran. Itu namanya taufik. Termasuk pagi hari ini kita ditunjukkan cahaya, diberikan kekuatan, daya dan kekuatan, bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tafsir tadabbur Al-Quran. Ini mahal, betul, ini adalah hidayah mahal. Tidak semuanya diberi taufik, rahmat, hidayah seperti pagi hari ini. Jumlahnya sedikit Bapak Ibu, tidak banyak. Mudah-mudahan kita adalah golongan manusia yang dipilih Allah, yaitu golongan al-abror, golongan yang mabrur, golongan yang ditakdirkan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, tambahnya keluhuran dan keagungan kita mohonkan semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada juga para ahli, para keluarganya, para kerabat, para sahabat, para tabi'in, sesudah sahabat, tabi'in, sesudah sahabat, sudah, tabi'in, sudah terus pengikut sampai hari kiamat. Dan kita ini yaitu berharap, memohon semoga kita besok bisa berjumpa Rasulullah sejak di syafaatul uzma, Di alam mahsyar nanti Rasulullah akan tampil memberikan syafaat
Kemudian di alam sirat, penyeberangan jembatan ya membentang di atas jahanam itu, kita didoakan ditolong oleh Rasulullah. Sejak di Qantharah, jembatan untuk tukar beli ya, untuk kisos ya, tukar beli pahala dosa antara sama mukmin dari dosa-dosa hati, dosa hasad, dosa hasud, dosa saling menyakiti, itu nanti diminta pertanggungjawaban di Qantharah. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah, akan tampak cahaya wudhu lewat wajahnya. Lantas Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi saksi. Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi saksi. Al-Quran akan berkata-kata kepada Allah, menolong kita agar kita diampuni. Al-Quran ini yang nanti akan berkata-kata menjadi syafaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini kita ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa im baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mari kita baca pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa im baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at
fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Wa in ta'ifatani lan nalikane ta'ifatani rong golongan loro dan ketika dua kelompok apa? Minal mu'minina, kelompok orang yang beriman. Dan jika terjadi ketika ada dua kelompok dan kelompok itu adalah kelompoknya orang-orang beriman, bukan iman dengan kafir, tapi iman dan iman, sesama muslim, sesama orang beriman. Tapi ada kelompok A, kelompok B, kelompok sana, kelompok sini, kelompok mesti itu. Apakah kelompok perkumpulan atau kelompok organisasi? Ada itu. Okay. Dan jika terjadi ada dua kelompok orang beriman iqtatalu, maka dua kelompok itu saling berperang, saling bertengkar, saling berselisih. Fa aslihu, maka islahkanlah, maka damaikanlah dua kelompok yang berselisih itu, dua teman yang bertengkar itu. Damaikanlah, itu Al-Quran, perintah Allah. Islahkanlah bainahuma, di antara kedua-duanya, di antara kedua kelompok, dua orang, kelompok A, kelompok B, ya, grup A, grup B, damaikanlah itu. Fa'im baghat ihtahuma alal ukhra, maka apabila mongko lamun baghat padha nglanggar watas ihtahuma salah swijine wong loro iku mau, maka apabila salah satunya itu baghat bughot, maka melampaui batas, melewati batas, enggak mau didamaikan, satu sama lain enggak mau dirukunkan, okay? Enggak mau, faqatilu, maka perangilah, maka selendeklah, jewerlah, perangilah allati tabghi, orang yang melampaui batas tadi, kelompok yang enggak mau didamaikan itu, maka perangilah dia. Nak cara perang perangi, nak cara bocah ya senenilah. Bocah cilik putu siji, cucu satu, cucu anak pertama, cucu anak dua, anak kedua saling berkelahi, didamaikan. Sing ora gelem, yang nggak mau, yang diselentik, yang nggak mau didamaikan tuh yang diselentik. Itu kalau cucu sama cucu, kelompok sama kelompok, yang nggak mau itu yang dijewer, grup sama grup yang nggak mau itu yang diperangi. Apa betul?
Organisasi yang nggak mau itu yang diperangi. Betul loh. Terus hatta monggo diperangi sampai tabaghi monggo mencapai kesadaran ila amrillah monggo kesadaran menaati perintahnya Allah. Jadi yang disengeni itu yang tidak mau didamaikan sampai dia sadar menaati perintahnya Allah. Paham ya? Oke. Fa in fa'at monggo lamun nalikane wong loro mau wis gelem padha rukun, maka apabila sudah mau damai wis sadar kembali sadar wong loro mau sing padha bertengkar, kelompok yang saling berperang sadar kembali, fa'aslihu maka islahkanlah bainahuma di antara keduanya, jak salam, damaikanlah, jak salaman apa gantolan ya, nanti sih gantolan wong sing padha jutaan meneng-nengan itu ya, salaman itu gitu, damaikanlah bil adli dengan secara adil ya, wa aqsitu dan bijaksana, adil bijaksana. Innallaha sak temene Gusti Allah iku, sesungguhnya Allah itu yuhibbul demen, suka, tresno al muqsitin pada orang-orang yang adil bijaksana. Tidak mendamaikan sing adil ampun memihak karena suka kelompok A bilani kelompok A, nyalahi kelompok B, yang adil saja. Innama sak temene mung al mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang yang beriman itu, sesama orang beriman itu ikhwah sedulur bersaudara. Nak lanang jenenge akhi, nak wedok jenenge ukhti. Akhi sedulurku lanang Islam, ukhti sedulurku lanang, ukhti apa? Saudaraku iman perempuan. Akhi saudaraku seiman laki-laki, akhi Pak Dar, akhi Pak Parno, akhi Pak Patkur, akhi. Menawi wedok perempuan ukhti Bu Hajah Nur, ukhti Bu Tarsuli, Hajah Tarsuli, ukhti. Nah, apa namanya? Ikhwah sedulur rasa saudara, bersaudara. Sesama mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu maka damaikanlah baina akhawaikum di antara persaudaraan sesama orang beriman itu ada tanda-tanda retak, damaikanlah. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, benar-benar takwa pada Allah, la'allakum niscaya pasti kalian semuanya turhamun akan dirahmati, akan dikaruniai rahmat. Bapak Ibu, adik-adik, mari kita masuk tafsirnya dulu, nanti kemudian tadabbur. Dua ayat ini semuanya Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat, semuanya itu dahsyat. Tapi dua ayat ini tidak boleh dilupakan kepada orang beriman selaku pribadi, selaku kelompok, selaku organisasi, selaku pemerintahan, bahkan selaku negara. Dua ayat ini nanti insya Allah jika tidak
ngalamun, merenungkan, tadabbur, itu akan merasakan betapa dua ayat ini menjadi peringatan Allah yang tidak boleh untuk dilalaikan. Ini nanti sampai munculnya ada Syiah, kelompok Sunni, Syiah dari sini nanti semuanya. Baik, kita pahami tafsirnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala amara bil islahi bainal fi'ataini al-baghiyataini ba'duhum ala ba'din. Allah memerintahkan, Allah ngendikan, Allah berfirman memerintahkan untuk mendamaikan di antara kelompok-kelompok orang beriman yang saling al-baghiyatani, saling berseteru, saling bertengkar, saling berperang. Ba'dhum ala ba'din, satu sama lain. Tafsirnya begitu. Mula ayatnya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Mula nek eneng wong loro kelompok kok ora rukun, aja dijarke, damaikan di antara dua kelompok yang tidak akur, yang saling bertengkar, saling berperang itu. Bertengkar itu kecil, berperang urusan besar, ya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Sebab apa? Mereka tuh walaupun bertengkar tetap mukmin, tetap orang beriman. Sewaktu bertengkar itu apa? Tidak membatalkan mukminnya, tidak membatalkan imannya, tetap disebut orang beriman. Hanya dia sedang tergoda setan, setan jin korin, ya, sedang bertengkar satu sama lain. Maka damaikan, dia tetap beriman. Dia beriman. Jadi Muhammadiyah ya sesama mukmin, NU sesama mukmin, Al-Irsyad ya mukmin, Salafi ya mukmin, sesama beriman, gitu loh. Apa betul? Ini organisasi. Sunni ahli sunnah ya beriman, Syiah pun, Syiah yang sekarang loh di Iran itu Al-Qurannya ya sama. Yang di Iran itu tiap tahun kalau ibadah haji 200.000 ibadah haji sama. Andai pun berbeda, dia tetap orang beriman, hanya beda aliran saja. Bertengkar itu jangan sampai membatalkan, saling mengkafiri, dan paham takfiri, saling mengkafirkan. Jangan, tetap saudara kita, dia orang beriman. Betul nggih? Mohon. Wa bihadza istadallal al-Bukhari wa khairu ala annahu la yahrju 'anil imani bil ma'siyati wa an adumat lho. Orang batalke walaupun dosa besar, orang beriman sampai dia dosa besar, tetap dia sedulur beriman. Nah, ana tanda-tanda enggak rukun, damaikan. Tanda-tanda bertengkar, damaikan. La kama yaqulu al-khawariju, tidak seperti yang dipahami orang-orang paham al-khawarij. Nanti lah Bu, mungkin insyaallah akan saya sampaikan sampai dari kisah zaman Rasul sampai zaman sahabat, sampai nanti ada istilah khawarij, sampai ada perang Jamal, perang Siffin, sampai Syiah nanti Bu, ada kelompok Syiah. Mas jangan tok Mas, tanam masih. Kuwi di jangan tok Mas. Kowe tanam. Kamu Mas, kowe generasi yang kami membanggakan. Inna fi yatis suban amral ummah wa fi iqdamim hayataha. Maju mundurnya bangsa ada di tangan anak muda. Mati hidupnya agama ada di pundak anak muda loh. Lo tanam untuk ilmu yang bersemangat, ya, bersemangat. Betapa kami menimang-nimang anak muda itu besok jadi penyelamat agama, penyelamat negara ini. Ya, jangan tak Mas, ayo. Hasil ya. Mungkin juga al-Khawarij tidak seperti yang dipahami al-Khawarij, bahkan Waman dan pengikutnya minal Mu'tazilah juga tidak dipahami Mu'tazilah. Kata jawab. Khawarij ki ekstrem kanan, Mu'tazilah kiri. Ele. Aja yo. Tunggu, ayo tuh. Khawarij kanan, Mu'tazilah kiri. Kita tuh ahli sunnah tengah-tengah. Kalau kita tuh kita tuh apa? Kita tuh Al-Quran ya, Al-Quran yang dipahami Rasul, Al-Quran dan Sunnah.
Nah sing kanan, kelompok Syiah, kelompok Khawarij niku nggih, itu Al-Qur'an yang dipahami ahli bait. Kelompok sing mami kelompoknya kelompok Imam Ahlul Bait, anak turun Sayyidina Ali niku. Nah sing Mu'tazilah nih pakai otak, pakai akal. Memahami Al-Qur'an pakai akal, Mas. Itu kelompok kiri. Paham? Liberal. Al-Qur'an pakai akal. Nah sing kelompok Khawarij Quran ning kudu manut imam iki, imam turunan Syiah, turunan kelompok-kelompok yang memuja-muja Ali. Liyane ra kanggo. Paham? Kita enggak, kita ahli sunnah. Al-Qur'an yang dipahami oleh para Rasulullah dan para sahabat. Paham? Ahli sunnah tengah-tengah kita itu, ora kanan, ora kiri. Nah itu Khawarij kan disebut Mu'tazilah sama Khawarij nih, tidak seperti yang dipahami oleh Mu'tazilah Khawarij. Nah apa orang Mu'tazilah, orang Khawarij ekstrim kanan itu kalau orang punya dosa bertengkar itu dihukumi di neraka selama-lamanya. Kowe gelut neraka kowe dosa neraka kowe. Ngoten, itu kelompok kanan. Namanya Khawarij, mangga Bu. Tadi kan la kama yaquluhu al khawariju, tidak seperti orang Khawarij. Dengan dosa neraka kowe. Jadi orang kelompok kanan apa? Ekstrim, merasa paling suci, amalnya paling baik, dosa sithik kowe neraka, itu kanan. Ekstrim kanan. Paham enggak? Dan sing kiri apa? Dosa kira apa-apa? Dosa apa? Dosa itu gak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Wong Allah paling dosa apa? Paling ya diampuni Allah. Allah Maha Kasih. Paham kan, Bu? Itu kiri Mu'tazilah niku. Paham? Nah, niki tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya walaupun bertengkar, kuwi tetap mukmin. Ya, tidak neraka asalkan mau bertobat. Disadarkan. Tidak pernah ada istilah terlambat untuk bertobat. Paham enggak? Paham tuh nggih? Nah, itu maksudnya mengapa enggak sebut Khawarij dan Mu'tazilah. Wa kadza sabata fi sahih Al-Bukhari min haditsil Hasan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yauman wa ma'hu alal mimbari Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu ma faja'ala yang duru ilahi marotan wa ilan nasi ukhra wa yaqulu inna bani hadza sayyidun wa la'allahu ta'ala ayyusliha bi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ngeten Bu. Ngeten. Imam Bukhari menjelaskan hadis sanadnya dari Hasan bin Bakrah, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pernah terjadi Rasulullah itu khutbah ceramah teng masjid, khutbah wa ma'ahu ala mimbar, menuju mimbar. Rasul pernah khutbah menuju mimbar. Terus wa ala mimbari Al Hasan ibnu Ali, Rasul pernah khutbah bopong cucunya namanya Hasan bin Ali. Terus Rasulullah niku punya anak ragil namanya siapa? Punya anak ragil namanya siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah itu dapat suami Ali. Ali itu apa? Keponakan Rasul. Lah Fatimah sama Ali punya anak Hasan. Jadi Kanjeng Nabi betul Hasan. Hasan punya adik Husain. Mulai istilah marhaban jadal Husaini, marhaban jadal Mbak Husain. Ini Hasan itu kamase Husain. Kanjeng Nabi pernah khutbah teng mimbar bopong cucunya namanya Hasan. Nah, terus sesaat Kanjeng Nabi
melihat memperhatikan cucunya, ya kayak seperti Mas Aldo, delok putune ngono ki, cucunya iki anak ya, cucunya sesaat melihat para jamaah, sesaat melihat cucunya, sesaat melihat jamaah. Sesaat sosok delok cucunya pas khotbah, assalamualaikum, ngendikan kok delok cucunya, baru ngendikan, baru bicara lihat jamaah itu loh. Akhirnya apa? Rasul wa yaqulul dalam khotbahnya itu nyelingi, inna bani, sesungguhnya cucuku ini hadza sayyidun, ini adalah sayyidun, ini jadi pendekar ya, yang aku timang-timang ya, jadi pemimpin tokoh ya, jadi pemimpin iki sok, fotoku tak harus jadi pemimpin iki sok, oke, sayyidun. Wala'allahu ta'ala ayuslihabi baina fi'ataini azimataini minal muslim. Mudah-mudahan besok cucuku ini besok jadi pemimpin yang bisa mendamaikan antara dua kelompok mukmin yang saling bertengkar, yang saling bunuh-bunuhan, yang mendamaikan semoga cucuku ini. Ibu. Nah, itu terjadi diucapkan waktu masih kecil. 40 tahun kemudian terbukti apa nih? Fakana kama qala asrahullahu ta'ala bi baina ahli Syami wa ahli Iraqi ya, ba'dal khurufi tawilati wal waqi'atil mahulati. Itu terjadi, terbukti benar. Kan khotbahnya waktu masih kecil ya. Setelah besar, Hasan itulah yang mendamaikan Sam, negara Sam dan negara Irak. Oh, pripun niku? Ngriyen tak potong riyen mungkin tak potong sih, tak singkat riyen nggih, tak cuplek riyen. Eten waktu itu nggih. Itu negara Sam. Sam itu mana, Bu? Palestina, Yordania, daerah mereka nggih, Sam. Irak itu mana? Baghdad nggih, termasuk Timur Tengah nggih. Ngoten. Riyen ibu kotanya Madinah. Nah, saat ini kan Riyadh. Riyadh itu Madinah itu ibu kota seluruh negara Arab. Nah, niku Sam niku sing mimpin gubernurnya namanya Muawiyah bin Abi Sofyan, monggo. Muawiyah bin Abi Sofyan. Niku negara Sam. Lah Irak teng Basrah, Irak ada dua kota besar, Kufah kalih Basrah. Irak niku ingkang mimpin namanya Hasan bin Ali, monggo. Hasan bin Ali. Pamunten, Bu. Jadi teng Sam niku Muawiyah, teng Irak Basrah Hasan bin Ali. Ini perang. Perangnya lama berapa? Perangnya 110 hari, Bu. Ngeri betul niku. Lama. Perang berdarah, Bu. Oke. Muawiyah Sam itu banyak pasukannya, lebih dari 70.000. Sing Hasan niku napa niku? Sing Hasan iki sekitar 45.000. Mau perang iki menang Hasan, wong tuwa anaknya apa? Anak Sayyidina Ali kok menang Hasan. Di saat perang aja nglamun. Di saat perang berkecamuk saling bunuh-bunuh, banyak yang mati, Bu. Banyak yang mati. Akhirnya apa? Amr bin As datang membawa Al-Quran, ditancapkan di atas di Al-Quran, di pedang, ditusuk pedang, tancapkan, fa'aslihu baina akhwaikum, ayo rukuno, kita sesama mukmin, sedulur mukmin. Betul. Perang sing mati, yang korban dah banyak. Ya udah banyak. Lantas merugas apa? Al-Quran tajam di atas. Al-Quran, kita kembali Quran, kita sama-sama seiman, kita sama-sama Al-Quran, sama-sama Allah. Ayo jangan perang. Akhirnya gimana? Hasan datang, mendatangi Muawiyah. Kan sing mriko dipimpin Muawiyah dengan 70.000 bahkan 100.000 pasukan. Sing mriki dipimpin Hasan. Akhirnya Hasan mudun turun dari kudanya mendatangi
Dikira apa? Datangi. Daud heran, mendatangi. Terus Muawiyah turun dari kudanya, turun. Dikira mau berkelahi, apa? Hasan langsung pelukan tangannya. Dah, kalau begitu aku serahkan kepemimpinan itu kamu. Kami mengalah, silahkan engkau yang memimpin, asalkan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Hasan mundur. Wis, dah aku ngalah, yuk kita sedulur kabeh, peluk pelan, do nangis kabeh. Kenapa berperang? Yang mati banyak, mendamaikan. Hasan yang ngalah demi persatuan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, nanti ayat yang kita baca ini. Demi persaudaraan. Ngalah Hasan. Ini loh, itu doanya kan Nabi terwujud. Semoga Hasan besoklah yang mendamaikan dua pertikaian peperangan besar, ya. Lah perang itu dikatakan perang Siffin itu. Itu peperangan besar, Hasan ngalah. Mudun ngalah, berpelukan. Nangis, menyesal, bertobat, dan menyerahkan tampuk kekuasaan. Serahkan, pun Anda yang mimpin, aku tak makmum, kamu saja yang mimpin, asalkan pegangannya Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini paham betul? Paham ya? Ibu-ibu paham tak pergi? Paham ya? Nah niki mulai ayat tadi, nah eneng wong loro do perang rukono, ada salah satu yang lebih perangono. Ini wong mukmin ki seduluran, damaikan. Takwa pada Allah, insya Allah dapat rahmat. Paham ya? Nah, niki pertama. Lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Ayat ini ada sebabnya turun. Apa sebab turun ini? Ada dasarnya. Mari kita waktu nih tidak. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Arif hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi yuhaditsu anna radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau ataita Abdullah ibnu Abi Salul fang talaqqa ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba khimaran wang talaqal muslimuna yamsuna wa hiya ardun sabikhatun. Dan falamma ing talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi qala ilaika anni fa wallahi laqad adani rihun khimaruka faqala rajulun minal ansari wallahi la khimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ibu rihan ya minka ola fa ghadaba li Abdillah rijalun minal minqami fa ghadaba li kulli wahidin minhuma ashabi ola fakana bainahum fadaraba bil jaridi wal aiti wan ni'ali fa balagha anahu unzilat hadhil ayah. Dadi ngeten Bu, sejarah ngeten. Niki zaman Kanjeng Nabi riyen nggih. Sebab turunnya zaman Kanjeng Nabi niku ngeten. Rasulullah kan kalau wingi di ayat sebelumnya kan Bani Mustalik nggih. Masih ingat kalau wingi istrinya Rasulullah Aisyah dituduh selingkuh, masih ingat nggih? Ya, di Bani Mustalik di pinggir pantai sana itu rombongan besar, rombongan. Ya, pimpinannya kan Haris yang punya anak Juwariyah, kalau ini masih ingat ya? Itu rombongan. Lah dalam rombongan itu ikutlah namanya Abdullah bin Ubay, monggo. Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi pada saat ke Bani Mustalik itu Abdullah bin Ubay, monggo. Lah itu tokoh munafik Bu. Abdullah bin Ubay apa? Itu orang Madinah, suku Kharaj, nak mriki suku Sunda ngoten nggih. Suku Kharaj itu dulu sebelum Kanjeng Nabi ke Madinah itu pengen jadi pemimpin Madinah. Tapi setelah Rasul datang, orang menjadikan Rasul dan Allah mengangkat Rasul sebagai pemimpin.
Maka Abdullah tuh iri dengki pada Rasul karena apa? Pengen jadi pemimpin, tetapi kedatangan Rasulullah Madinah mengikuti Rasul. Mula Abdullah itu jengkel dendam karo Rasulullah. Dia berislam hanya lahirnya saja. Sholat soft paling depan nih jengkel karo kanjeng Nabi. Umat Islam semakin banyak, dia membaur sebagai orang munafik. Kemana saja perlu datang, ke sana datang, perang datang, ngikut. Nah itu Abdullah bin Ubay ikut dalam peperangan itu ke Bani Mustalik. Ngerti nggih? Setelah wangsul saking kampung perkampungan Bani Mustalik, di tengah jalan kan padang pasir suasananya nggih. Itu kan banyak, ada naik unta, naik keledai, naik macam-macam ya, ada jalan kaki kan banyak nggih saat itu. Lah Abdullah bin Ubay dan Boloni kelompok sing munafik tadi grup sendiri, kelompok sendiri, sing Islam kelompok sendiri kan ngoten. Kan wong iki grup-grupan. Gitu nggih. Wong layar aja kelompok grup-grupan kok, gitu nggih. Betul enggak? Grup-grupan kok, kelompok nyumbang aja grup-grupan kok. Kenapa nggih? Gitu nggih. Kelompok. Gitu nggih. Lah, itu Abdullah bin Ubay ini apa? Muni-muni. Pulang dari Mustalik muni-muni, kata-katanya elek, ngene-ngene kanjeng Nabi. Apa kuwi? Ora adil ngene-ngene. Muni-muni ning mriku. Ada yang dengar. Lah ini mulai dengar ini. Didengar niki. Ada yang dengar niki. Lau ataita Abdullah. Ya Rasul, sebaiknya Rasul tahu sendiri. Mari kita menuju yang gurun sana. Itu kelompoknya Abdullah bin Ubay sedang unek-unek ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi naik keledai bersama orang mukmin mengantarkan naik keledai. Nah mereka tuh keledai tuh khimar tuh ya rodok agak seperti kuda kecil lah. Ya kayak jarang nih rodok cilik bisa ditumpaki. Kanjeng Nabi naik keledai. Sampailah ke tempatnya daerah wilayahnya yang dikerumuni Abdullah bin Ubay. Nah, kanjeng Nabi sampai di situ, Abdullah bin Ubay apa kata-kata nih? Kan masih dalam kondisi marah, ketok asli nih. Ketok asli dia kan biasanya waktu munafik kan orang ketok, sholat rajin, rajin. Ketok asli nih. Akhirnya kanjeng Nabi dengar. Nah, salah satunya apa nih? Ilaika anni fawallahi laqad adani rikun khimarika. Mampu apa iki? Iki mesti khimar yang dinaiki, khimar itu keledai yang dinaiki Muhammad Rasul iki. Baune ra elok. Mikir. Wah, baune ra elok. Iki baunya napa? Keledai yang ditumpahi Rasulullah. Mikir. Aslinya kita. Maksudnya kita aslinya. Kanjeng Nabi, oh iya orang munafik seperti ini. Ngelelek Rasul. Kanjeng Nabi ada pengikutnya orang Ansor. Kok wani-wani nih? Al-Qur'an ini kan muliakan Kanjeng Nabi. Gitu nggih? Kanjeng Nabi dimuliakan. Wani ngusir Kanjeng Nabi, ngarani apa? Ngarani keledene apa? Bau. Orang Ansor nggak terima, gitu. Nggak terima. Ini apa nggak terimanya nih? Niki. Faqala rajulun min Ansor, orang Ansor yang dari Kanjeng Nabi menghentikan, wallah, Abdullah bin Ubay kurang ajar kowe. Kowe wani-wani nih ngunekke Rasulullah ngono nyiya-nyiya kowe, kurang ajar kowe ngoten nggih. Oh, kurang ajar kowe. Wallah demi Allah. La khimaru Rasulullah, khimare Rasulullah iku atau ya burihan luweh wangi, lebih harum mingka ketimbang baumu. Ngoten lho. Demi Allah, khimare Rasulullah lebih harum baunya ketimbang ambumu awakmu kuwi. Mambu apekmu kuwi ngoten lho. Paham ta? Lah terjadi pengikutnya Abdullah bin Ubay ya marah. Ulah gelut bertengkar sak kecekele
pelepah kurma diantemke, serandal diantemke, belut bertengkar, maka turunlah ayat ini niki fabalaghana annahu unzilat hadil ayah, diturunkan ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, nek enek wong mukmin loro dog teman-teman ya itu fa aslihu bainahuma, damaikanlah, ojo malah dikompori, ojo malah diubupi, jangan diprovokasi. Itu syarat. Apa Bu? Nah, berarti ngeten, kesimpulan Pak, pertikaian mukmin itu selalu ada penghasutnya. Yang namanya gelut, pertengkaran, permusuhan ini mesti ada penghasutnya. Betul, Mang delok niku. Ingkang tasih dina 100 bujaruan nggih, Mang. Bocah gelut mesti ana sing menghasut. Nggih, yang tasih dinas niku. Sapa pengalaman lama ngerdamaikan bocah gelut iki ana sing menghasut. Masyarakat bertengkar ada penghasutnya. Jamaah bermusuhan ada penghasutnya. Penghasutnya siapa tadi? Abdullah bin Ubay. Paham? Niku zaman Rasul. Lah itu merembet Bu, merembet sampai zaman sahabat Utsman. Rasul sedo, Rasul wafat nggih. Rasul kan meninggal. Akhirnya pemerintahan sing mimpin kan sekawan. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, monggo. Rasul sedo, terus diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, monggo. Itu hanya 2 tahun. Sakit karena meninggal. Meninggal karena sakit 2 tahun. Para Abu Bakar langsung apa? Pilihan sinten? Umar bin Khattab. Akhirnya meninggal dibunuh, nanti dibunuh. Besok ada penjelasan besok. Dibunuh. Ini bertahan 10 tahun. Umar bin Khattab memimpin 2 periode. Kan pilpres kan 5 tahun ya. 2 pemilu, 2 periode. Niku meninggal. Bar Umar bin Khattab, Utsman bin Affan monggo. Utsman bin Affan ini 12 tahun. Oke. Bar Utsman bin Affan nanti Ali 5 tahun. Terus di masa zaman Utsman bin Affan pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, monggo Bu. Berapa tahun? 2 tahun. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Berapa tahun? 10 tahun. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Berapa? 12 tahun. Nanti yang terakhir Ali niku 5 tahun. Nah, di sini kejayaan Islam jaya itu zaman Utsman bin Affan, Bu. Yang keberapa? Khalifah yang ketiga. Presiden yang ketiga, Utsman bin Affan. Dulu presiden yang ketiga. Nah, itu masa jaya sampai bertahan 12 tahun. Apa jayanya, Bu? Wong Islam rukun, rakyatnya makmur, Baitul Mal bendahara. Baitul Mal itu keuangannya, okay? Melimpah-limpah, okay? Utsman bin Affan pun sugih, sebelum jadi presiden dah kaya dulu, okay? Dah kaya raya. Dia kalau sedekah tiap tahun apa? Memotong 1000 unta, Bu. Bayangkan, Bu. Bu. Korban Bu, nyembelih 1000 unta, Bu. Unta dengan sapi mahal mana? Mahal unta. Sudah kaya. Di Utsman kaya, wis sugih, dadi khalifah, rakyatnya makmur. Bu. Makmur gemah ripah lah jinawi. Tentrem rukun damai wong Islam niku. Damai rukun. Nah, terus ekspansi perluasannya Islam merembet sampai ke Afrika, Ethiopia, sampai Armenia, sampai Siprus, sampai Andalusia, Spanyol. Islam menyebar luas. Itu di zaman siapa? Utsman bin Affan. Negara yang makmur, Islam merembet luas. Paham kan, Bu? Paham? Gimana akhirnya? Al-Baqarah 120. Kejayaan Utsman diganggu juga oleh orang munafik. Tapi lakonnya bukan Abdullah bin Ubay. Lakonnya siapa? Abdullah bin Wahab bin Sabah Al-Khimri. Saking pernah dengar kisah
negeri Saba Ratu Bilqis. Oke, lah ada orang Yahudi keturunan Yaman. Saba kan negara Yaman. Yaman namanya Abdullah bin Wahab bin Saba Al-Khimri, dipanggil Abdullah bin Saba. Monggo. Abdullah bin Saba. Nah tadi kan Abdullah bin Ubay, ini Abdullah bin Saba. Melihat Islam ono Madinah kok makmur jaya, Islam jaya raya, kaya raya, makmur tentrem. Abdullah bin Saba Yahudi ini, gerombolan Yahudi ini ku Al-Baqarah, walan tardo anggal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepada kamu orang Islam sampai kamu pindah mengikuti milah agama mereka, ikuti ajaran mereka. Itu Al-Baqarah 120. Sampun ditakdrat Allah, wong Yahudi, Nasrani itu tidak akan suka kepada Islam, nggak akan rela sebelum mengganggu orang Islam pindah atau murtad atau mengikuti agama mereka. Itu dilaksanakan oleh Abdullah bin Saba di zaman Khalifah Utsman. Bu, paham ya? Lah gimana? Apa strateginya, caranya? Provokasi, namimah, menghasut. Kan Islam ada di Madinah, ada di Sam, ada di Basrah, ada di Mesir, kota-kotanya kan beredar, menghasut dengan menghasut menghasut senjata 4. Bu. Abdullah bin siapa tadi? Bapak, orang Yahudi, gerombolannya menghasut ke negara Sam, Palestina, Yordania, menghasut ke negara Irak, Basrah, Kufah, Mesir, dihasut kabeh. Madinah dihasut kabeh. Apa hasutannya? 4 tuh. 1. Kenapa? 1. Utsman wong jenenge menghasut kan nggih berita bohong, nggih provokasi. Tandani. Utsman ki apa? Ngerti ra sejarah? Utsman ki sing ngerampas kekuasaannya Ali loh. Ayo, sing kerampas. Kuwi jane iki Kanjeng Nabi kuwi wis wasiat sok sing dadi presiden ki Ali. Karena Ali kan tunggal darah. Ali anake pamannya dan Ali itu saudaranya istrinya, anaknya yang ragil, anaknya yang apa namanya? Bungsu ya, bungsu ya. Anak bungsu Fatimah. Di darahnya Rasul ke Ali. Kok sing dadi Utsman presiden, kuwi merampas lho kuwi, Utsman kuwi. Kanjeng Nabi wis wasiat. Sing berhak ki Ali, padahal waktu Utsman dadi presiden, Ali nggih dadeke gubernur, dadeke waktu Utsman nggih, dadeke pejabat. Antara Utsman dan Ali itu rukun apa-apa. Ning Abdullah bin Saba menghasut, kuwi sing merampas ki Utsman lho kuwi. Betul. Apa namanya? Provokasi, fitnah, berita bohong. Kalau ini nggih, berita bohong, injakum fasikun binabain fatabayanu. Jari ini katanya, provokasi. 1. Paham betul? Ini merampas nih. Utsman nih. Padahal Utsman dipilih dan Ali pun juga mau mengikuti perintahnya Utsman waktu Utsman jadi presiden. Itu Utsman gitu sing marai. Rampas itu 1. Yang 2, Abdullah bin Saba nggih gara-gara meneh. Utsman ki mimpin radil, sing dadi gubernur ki tunggale kabeh. Nepotisme, gitu ya. Sing dadi gubernur Sam. Sebentar. Bener. Sing Sam Muawiyah. Maaf ya, kuwi lho tunggale kabeh. Sing dadi gubernur Sam tu Muawiyah. Ki sedulure Utsman bin Affan. Tunggale kuwi. Padahal Muawiyah itu pinter, hafal Quran, bener ya. Pinter. Betul. Jadi Utsman milih Muawiyah ki ora marga tunggal kok. Muawiyah tuh zaman Umar bin Khattab dadekke gubernur juga diteruske ngoten lho, Pak. Ngoten. Kuwi Muawiyah sing ana nggone Sam iki tunggale sapa?
Utsman iki nepotisme iki. Terus ana nggone Irak ki Kufah ki Sa'd bin Abi Waqqas ki tunggale dulure. Ngono. Terus sing ana nggone nggone sapa? Basrah, Amr bin As ki kancane tunggale. Sing Mesir sapa ki? Mesir ki, sebentar, Mesir ki Abu Musa Al-Asy'ari, piye hubungan tunggal dihasut. Iki apa? Utsman bin Affan ki main keluarga ngoten. Tuh senjatane Abdullah bin Saba memprovokasi. Terus berikutnya apa senjatanya? Utsman warga dihasut dengan surat palsu. Enggak, Abdullah bin Saba nggih surat palsu nggih tanda tangan namane Utsman. Pada sing gawe Abdullah bin Saba isine surat palsu wong Mesir nak ke Madinah akan diperangi oleh Madinah. Tanda tangan Utsman bin Affan. Kuwi sing gawe jane sapa? Abdullah bin Saba. Wong Mesir terbakar loh. Kok ngene iki Utsman iki? Kok malah ngene? Terprovokasi. Yang keempat, Utsman diarani korupsi karena Baitul Mal kan kaya raya tuh. Sing kaya tuh korupsi Utsman kuwi. Padahal wis kaya sebelum jadi. Empat itu senjatanya siapa? Abdullah bin Saba. Wah, akhirnya Bu, dari negara Syam, dari negara Basrah, negara Kufah, Mesir terprovokasi datang 1000 orang ke Madinah. Kan Utsman kan ke Madinah, ibu kota Madinah. Tong Madinah membaur, tong mereka menghasut wong Madinah, menghasut selama 40 hari Madinah chaos. Kacau balau, semrawut berita kasak kusuk, Umar korupsi, Utsman bin Affan korupsi, Utsman bin Affan apa jenenge nepotisme keluarga, Utsman bin Affan ki gawe surat apa? Orang itu surat palsu mau. Utsman bin Affan ki apa jenenge? Mau kuwi sing ngrampas sing putune dadi ki Ali, ora Utsman. Wong Madinah terhasut Pak, terhasut juga. 40 hari itu Madinah kacau. Dalam kekacauan itu akhirnya apa? 40 hari wong sewu membaur tadi apa? Akhirnya Bu, Ali usul diperangi. Tak penggal kepalanya Bi. Jangan. Diperangi saja. Wis Ali ngutus anaknya Hasan, omahe Utsman dijogo. Perangi, jangan diperangi. Utsman itu melarang, ojo diperangi. Karena walaupun carut marut tetap sesama orang beriman. Tetap jangan diperangi. Wes aku tak ngalah. Wah, nanti bahaya nih kalau nggak dibunuh nih. Itu pasti penghasutnya ini. Ada penghasutnya namanya Abdullah bin Saba tadi. Tenan. Itu sampai keterlaluan, Bu. Dan Utsman apa baiknya? Walaupun provokator itu selama 40 hari diberi makan, dijamu Bu. Bu. Dikasih makanan. Misal orang untuk diperangi, orang untuk dimusoi. Ali jengkel, tak penggal kepalanya orang itu Utsman. Jangan. Kok penggal, akhirnya bunuh-bunuhan sing mati wong Islam kabeh. Kok penggal satu mati, paten-patenan kok sing mati wong Islam kabeh, mukmin kabeh. Wes aku tak kalah juga nak pasti takdirku mati aku ora apa-apa. Akhirnya terjadi pada hari rumahnya Utsman itu naik ke rumahnya, naik ke gentengnya rumahnya Utsman bin Affan, masuklah ribuan ratusan orang-orang yang sudah terprovokasi membunuh Utsman saat Utsman membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 37. Fasayakfikahumullahu fasayakfikahumullahu wa salim tibat. Itu tragedi berdarah, Bu. Dibunuh, ditusuk berulang-ulang ketika Utsman sedang membaca Al-Quran. Ini loh, gara-gara provokasi, gara-gara hasut, gara-gara berita bohong, gitu. Tidak ditabayun, terhasut, terprovokasi. Zaman itu aja terjadi namanya tragedi berdarah, Utsman berdarah. Lah, sebab Utsman berdarah itu merembet dari perang Jamal, perang Siffin, terus mundur sampai kelompok
Ali dan kelompok Syiah sampai sekarang. Waktunya yang nggak nyanda. Ibu, dan contohnya mohon, begitu mendengar Utsman dibunuh, Aisyah istri Rasul nggak terima. Aduh, kan Utsman presiden ini, Utsman presiden dibunuh kan? Siapa presiden ini? Kosong toh? Negara kacau toh, rakyat kacau toh, orang presiden ini. Itu terpilah. Aisyah usul, iki digoreng saya mata nih, dikisos, dibalas dulu. Ada kurang ajar, darah sahabat dipenggal, ayo dikisos. Kisos apa? Kisos apa? Mati balas mati gitu loh. Bunuh balas bunuh. Diadili sih. Itu usulan Aisyah. Ning Ali mboten, jangan tante, jangan Umi, jangan dulu, jangan negara baru seperti ini. Kita jangan dulu. Lah, beda pendapat ngubupi Abdullah bin Sabah menghasut sana, menghasut sini. Itu jadi perang Jamal antara Aisyah sama Ali. Waktunya yang nggak nyanda nih. Ini bibit kawitnya, asal muasalnya apa perang berdarah. Nah, negara ini pun sama, Pak. Ya, demo penyusup, demo asli, demo tandingan, penghasut sana, penghasut sini, ada penghasutnya. Mungkin ayat ini penting sekali. Ya. Mulai akhirnya tragedi Utsman berdarah itu apa? Niki. Dalam kitab Minhajus Sunnah juz 4 halaman 442 itu qala Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan damu Utsman, darahnya Utsman, wa waqatul Jamal, dan darahnya perang Jamal, ini dereng Jamal, wasifin, dan darah di perang Siffin maupun Rajicil wau pada saat Muawiyah kalih Hasan wau nggih. Hatta fa la adami tanfidil ayati tasiati min suratul Hujurat. Ini karena wong muslim mukmin saat itu belum mengamalkan surah Al-Hujurat ayat 9 wau dengan secara sempurna, malah kejebak saling tuding kanal wajibul Islam wa qitalul bughd, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, wala takafuru wa tadab, saling bid'ah membid'ahkan, haram mengharamkan, kafir mengkafirkan. Orang dang mateni Abdullah bin Sabah gitu. Malah dop kelompok-kelompok, sehingga darah Utsman terbunuh ngeri sadis seperti itu. Dan nanti di perang Jamal juga terjadi antara Aisyah dan Ali. Ini akhirnya Aisyah dimuliakan, itu korban dah banyak itu. Dan waktu perang Siffin banyak darah. Ini gara-gara apa? Wong Islam, wong mukmin waktu itu tidak sempurna mengamalkan ayat 9 surah Al-Hujurat. Apa enggak sempurnanya? Utsman waktu itu jadi apa? Waktu 40 hari itu sudah mengusul juru damai, berita kasak kusuk kis juru damai. Kalau sampaikan sing bener kayak gini, ini orang mental. Provokasi sudah jadi fitnah besar. Aku ki ora korupsi, aku sugih duwe sak durungku sugih ora korupsi, aku ora. Sampaikan sana wis mental. Aku ki ora main nepotisme, sing tak dadekke gubernur apa? Dari dulu tak teruske itu orangnya bagus, soleh, bagus, jujur, bagus, kualitas profesional, kapabilitasnya bagus. Betul Bu? Juru damai ternyata apa? Pun enggak mental, mula fa'im baghat ihdahuma. Nah ana sing ora gelem damai kan kon merangi. Jadi pendapat Aisyah bener jane. Nggih. Aisyah kan perangi sih. Lah waktu itu betul dipun sih. Jadi darah itu.
Mula wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua mukmin kelompok atau perorangan atau negara atau organisasi saling berperang, damaikan keduanya. Fa in baghat itahuma, nak ana sing ora gelem didamaikan melewati batas ala ukhra, ora gelem satu lain ora gelem damaikan, faqatilu allati tabi hatta tasah. Perangilah mereka sampai mereka sadar. Jadi penghasut Pak, penghasut zaman Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay, zaman Utsman bin Affan sama Abdullah bin Sabah. Jadi setiap ada pertengkaran pasti ada penghasutnya, ada sing ngububi, orang sing mendamaikan. Bahkan sampai muncul kelompok Khawarij sampai Syiah. Asalnya itu Mas, tekan seprene, kafir mengkafirkan. Apa dan? Kita yang sudah ngaji ini jangan mudah menerima provokasi katanya sebelum tabayun kalau ini. Nak wis ana pertengkaran, tanda-tanda permusuhan, damaikan. Nak jak damai ra gelem sing dijewer sing ora gelem damai. Paham dan? Paham Mas? No. Semoga bermanfaat. Besok mungkin bisa jelasin yang Sifin sama Jamal sama Sifin sampai tentang Syiah. Syiah. Nasrun minallah wa fasun qarib. Mari kita baca doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.